Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak SD Cendekia Ambon, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Minggu kemarin kita telah menyimak kisah mengenai Perang Khandaq di buku ke-9 Muhammad Teladanku. Hari ini kita akan menyimak kisah pada buku 10 Muhammad Teladanku, Kemenangan di Khaybar. Kisah yang akan kita simak bersama adalah mengenai peristiwa Bai'at Ridwan. Bai'at atau ikrar atau janji ini terjadi pada saat Rasulullah pergi berhaji pasca Perang Khandaq. Mau tahu kelengkapan kisahnya? Mari kita simak bersama. Nah, anak-anak, dalam tahun-tahun pertama di Madinah itu, beberapa muslimah muhajirin pun sudah melahirkan. Di antaranya adalah putri Rasulullah SAW, Fatimah Az-Zahra. Putra pertama Fatimah bernama Hasan dan yang kedua bernama Husain. Rasulullah SAW sangat senang bermain dengan kedua cucunya itu. Suatu ketika Rasulullah SAW memandangi dalam-dalam Hasan dan Husain yang sedang berlarian di hadapannya. Anak-anak ini lahir di perantauan, sama sekali belum mengenal Mekah, tanah air mereka. Hasan mengejar Husain yang sedang bersembunyi di dalam kamar. Sambil berteriak kegirangan, Husain kabur dan melompat ke punggung kakeknya. Fatimah hendak mencegah perbuatan itu, namun Rasulullah SAW mengisyaratkan agar mereka dibiarkan. Fatimah yang sangat dekat dengan ayahnya itu segera menangkap isyarat lain di mata Rasulullah SAW. Fatimah pun bertanya dengan lembut, "Mengapa ayah tampak berduka? Bukankah ayah baru saja membuat kemenangan yang belum pernah dilakukan suku Arab manapun dengan mengalahkan pasukan Ahzab dan Bani Quraisyah? Atau ayah kini sedang teringat kepada almarhumah ibuku Khadijah?" Rasulullah SAW hanya menjawab dengan linangan air mata di kedua pipi beliau. Fatimah tahu yang paling baik ialah membiarkan ayahnya tercinta bermain dengan cucu-cucu sampai dukanya hilang. Bersama suaminya Ali bin Abu Thalib, Fatimah menarik kesimpulan bahwa duka Rasulullah SAW adalah akibat kerinduan beliau kepada Mekah, tanah air kaum muhajirin. Apalagi saat itu adalah bulan Zulqaidah, saat musim haji akan segera tiba. Akhirnya Ali bin Abu Thalib dan Fatimah pun larut dalam kedukaan itu. Mereka terkenang negeri tempat mereka dibesarkan. Bagaimana keadaan Mekah kini setelah mereka tinggalkan? Walau kebun-kebun hijau Madinah menyejukkan hati, hamparan kota putih Mekah juga siang malam selalu terindukan. Anak-anak, semua kaum muhajirin sangat rindu untuk menunaikan ibadah haji ke Mekah. Sebagai penduduk Mekah, mereka jugalah pemilik rumah tua Ka'bah yang diberkahi. Kini, Quraisy merintangi kaum muslimin pergi berhaji. Itu benar-benar tidak adil, karena siapapun bisa berhaji ke Mekah. Dari dahulu, pihak-pihak yang bermusuhan
selalu bisa saling bertemu dengan damai di Mekah dalam bulan-bulan haji. Apa yang harus dilakukan? Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengumumkan bahwa tahun itu kaum muslimin akan berangkat haji ke Mekah. Maka berangkatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta 1.400 orang muslim. Semuanya mengenakan pakaian ihram untuk menunjukkan bahwa mereka berniat beribadah, bukan berperang. Selain pedang di pinggang, tidak ada lagi senjata yang mereka bawa. Kaum muslimin juga membawa 70 unta yang akan disembelih selesai berhaji. Istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terundi mengikuti perjalanan ini adalah Ummu Salamah. Namun, orang-orang Quraisy sangat khawatir mendengar keberangkatan ini. Mereka berseru, para pemimpin Mekah berseru, "Ini pasti tipu muslihat Muhammad agar bisa menyerang kita." Maka orang-orang Quraisy mengutus Khalid bin Walid beserta 200 orang pasukan berkuda untuk menghalangi kaum muslimin. Nah, pada saat itu Khalid bin Walid belum muslim ya anak-anak. Sementara itu, di daerah Usfan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan rombongannya bertemu dengan seorang dari Bani Ka'ab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya tentang keadaan di Mekah. "Mereka sudah mendengar tentang perjalanan Tuhan ini," sahut orang Bani Ka'ab tersebut. Lalu mereka berangkat dengan mengenakan pakaian kulit harimau. Mereka bersumpah Tuhan bahwa mereka akan menghalangi perjalanan Tuhan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, "Oh, kasihan Quraisy. Mereka sudah lumpuh karena peperangan. Apa salahnya kalau mereka membiarkan kami? Kalau aku sampai binasa, itu yang mereka harapkan. Kalau Allah memberiku kemenangan, mereka akan berbondong-bondong masuk Islam. Tetapi mereka pasti akan berperang sebab mereka punya kekuatan. Aku akan terus berjuang sampai Allah memberi kemenangan atau leherku ini terpenggal." Untuk menunjukkan bahwa mereka tidak ingin berperang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta seorang pandu untuk membimbing rombongannya melewati jalan sulit berliku di pegunungan untuk menghindari pasukan Khalid bin Walid yang sudah menunggu di daerah Qira al-Ghamim. Rombongan itu pun berhasil melewati pasukan berkuda musuh dan berhenti di Hudaybiyah. Seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, di lembah ini tidak ada air, tidak cocok untuk tempat berhenti." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil anak panah dan menancapkannya ke dasar sebuah sumur kering. Ketika anak panah ditarik, memancarlah air yang tiada habisnya. Masya Allah. Kedua pihak kini saling memikirkan langkah selanjutnya. Orang Quraisy sudah siap berperang, namun mereka mengirim dulu Budail bin Warqah dan beberapa orang ke perkemahan kaum muslimin. Tujuan Budail untuk berunding sekaligus mengetahui kekuatan lawan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Budail, "Sesungguhnya kami datang bukan untuk memerangi seseorang, tetapi untuk melakukan haji." Rupanya orang-orang Quraisy sudah buta akibat peperangan.
jika mereka menghendaki damai dan membiarkan kami berhaji, berarti mereka masih punya nyali. Tapi jika mereka menghendaki perang, maka demi Allah, aku pasti akan melayani mereka sampai aku menang atau Allah menentukan lain. Hudayl pun menjawab, akan kusampaikan perkataan ini kepada mereka. Namun, orang Quraisy belum puas. Mereka kemudian mengirim utusan yang kedua, yaitu Hulais bin Alqamah. Melihat kedatangan Hulais dari jauh, Rasulullah SAW bersabda, itu adalah Hulais. Ia berasal dari kaum yang sangat menghormati hewan kurban. Lepaskan hewan-hewan kurban kita. Melihat banyaknya hewan kurban, Hulais pun terharu. Tidak selayaknya orang-orang Quraisy menghalangi mereka memasuki Masjidil Haram. Hulais kembali dan mengatakan agar kaum muslimin tidak dihalangi. Orang-orang Quraisy marah kepadanya. Maka mereka mengirim utusan ketiga, yaitu Urwah bin Mas'ud. Urwah pun bertemu Rasulullah SAW. Ia memegang janggut Rasulullah SAW sambil bicara. Namun setiap kali itu pula Al-Mughirah, salah seorang sahabat Rasulullah SAW, menepis tangannya. Padahal sebelum masuk Islam, Al-Mughirah sering dilindungi Urwah. Kecintaan Al-Mughirah kepada Rasulullah SAW membuatnya tidak bisa membiarkan Urwah menyentuh beliau, walau hanya sesaat. Setelah jelas mengetahui maksud kedatangan Rasulullah SAW, Urwah pun kembali. Urwah pun berkata kepada orang-orang Quraisy, "Wahai saudara Quraisy, aku pernah menemui kaisar dari Kisra. Demi Allah, tidak pernah kulihat seorang raja yang begitu diagungkan seperti para sahabat Muhammad mengagungkannya. Setiap kali Muhammad berwudu, para sahabat berebut menyediakan airnya. Setiap ada helai rambut Muhammad jatuh, mereka akan mengambilnya dan agaknya tidak akan diserahkan kepada orang lain walau harus mati. Wahai saudara Quraisy, terimalah tawaran Muhammad." Orang-orang Quraisy masih belum mau menerima kedatangan Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Kini Rasulullah lah yang mengirim utusan. Tadinya beliau memerintahkan Umar bin Khattab, namun Umar berkata, "Saya khawatir orang Quraisy akan menindak saya, mengingat di Mekah tidak ada pihak Bani Adi yang akan melindungi saya. Quraisy sudah cukup mengetahui permusuhan saya dan tindakan tegas saya kepada mereka. Saya ingin menyertakan orang yang lebih baik dalam hal ini daripada saya, yaitu Utsman bin Affan." Maka Rasulullah SAW mengutus menantunya Utsman bin Affan. Tugas Utsman adalah berusaha meyakinkan Quraisy bahwa kaum muslimin benar-benar berniat melaksanakan haji. Utsman pun memasuki Mekah di bawah perlindungan Aban bin Sa'id. Melihat Utsman, para pemimpin Quraisy berkata, "Utsman, kalau engkau mau bertawaf di Ka'bah, bertawaflah." Utsman pun menjawab, "Aku tidak akan melakukannya sebelum Rasulullah bertawaf. Kedatangan kami kemari hanya untuk berziarah ke rumah suci dan memuliakannya. Kami ingin menunaikan kewajiban ibadah di tempat ini. Kami telah datang membawa binatang kurban. Setelah disembelih, kami pun akan kembali pulang dengan damai. Tapi kami telah bersumpah bahwa kalian tidak boleh masuk ke Mekah tahun ini," bantah seorang pembesar Quraisy. Terjadilah perdebatan seru yang alot.
Tidak ada yang mau mengalah. Masing-masing saling melontarkan argumen. Akibatnya, lama sekali Utsman bin Affan tidak kembali. Kaum muslimin pun sudah sangat gelisah. Mereka takut Utsman dibunuh secara licik. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabatnya di bawah sebatang pohon. Mereka semua bersumpah setia untuk tidak meninggalkan tempat itu sebelum membalas kematian Utsman bin Affan. Ikrar itu kemudian disebut Bai'at Ridwan. Allah pun menurunkan firman, لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. Allah sudah rela sekali terhadap orang-orang beriman tatkala mereka berikrar kepadamu di bawah pohon. Allah telah mengetahui isi hati mereka, lalu diturunkannya kepada mereka rasa ketenangan dan memberi balasan kemenangan kepada mereka dalam waktu dekat ini. Quran Surah Al-Fat ayat 18. Anak-anak, benarkah Utsman bin Affan terbunuh? Nah, anak-anak, penasaran dengan kisah selanjutnya? Insya Allah akan dilanjutkan di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.